Afwan Ustadz, Ya, silakan. ini Ana ingin bertanya tentang yang ramai saat ini, halayak ramai banyak membincangkan tentang azan ini Ustadz. Bagaimana menurut pandangan para ulama dari sudut pandang untuk kita para penuntut ilmu menanggapi yang sering ada pertanyaan seperti ini Ustadz, yang azan untuk dikecilkan gitu. Ahwan Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Apa? Oh iya. Nah, saya kurang tahu ya tentang aturan pemerintah tentang adzan itu ya. Ya secara asal adzan itu, ukuran adzan itu kan sebenarnya secara asal diterangkan oleh para ulama itu lemparan suaranya itu adalah di waktu heningnya suasana, kemudian tanpa pengeras suara. Bila mukabiri saut, tanpa pengeras suara, itulah ukuran yang mana kalau orang mendengarnya wajib untuk mendatangi. Ini secara hukum dulu ya. Kalau dengan mukabiri saut, dengan pengeras suara itu kan bisa pengeras suara tertentu. Kalau pakai torrent yang tinggi itu bisa sampai 10 kilo itu. Sehingga itu apakah sejauh 10 kilo itu semua laki-laki wajib untuk mendatangi adzan itu atau bagaimana gitu? Maka diterangkan oleh para ulama ukuran dari radius adzan itu, syarat-syaratnya dikatakan wajib untuk seorang laki-laki mendatanginya. Itu yang pertama, diasumsikan di waktu heningnya malam. Diasumsikan dengan posisi suara yang suasana hening di waktu malam, biasanya menjelang subuh gitu, atau di waktu subuh. Dan di situ yang benar-benar tidak ada suara yang mengganggu. Ya, sejauh lemparan suara itulah yang berlaku hukum setiap lelaki itu untuk mendatangi sholat jamaah. Yang kedua itu tanpa pengeras. Kalau yang di luar radius itu hukumnya tidak wajib. Itu dijelaskan oleh para ulama demikian. Kemudian tentang permasalahan ini secara hukum kaitannya dengan kepentingan adzan dulu ya. Nih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengaturan tadi. Saya nggak tahu pengaturan itu aturannya sampai berapa kekuatannya. Selagi masih diperbolehkan ya untuk beradzan bahkan dengan pengeras suara gitu, pengeras suara itu sifatnya alat bantu dan dia tidak menentukan hukum ya. Ingat, tidak menentukan hukum, karena pakai alat bantu itu bisa nanti 20 kilo pun bisa gitu, bahkan 15 kilo aja bisa terdengar gitu ya, seperti itu. Jadi hukumnya pada kondisi tanpa alat bantu ya. Kalau kemudian yang dilihat di situ ya, kaitannya pengaturan ataupun aturan-aturan yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan adzan supaya suaranya tidak melebihi sekian, itu sebenarnya tidak ada masalah, karena hukumnya berkaitan dengan hukum alat bantu, bukan dengan zat adzannya. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adzan sebagai penanda masuk waktu sholat. Ini kan tidak cuma berlaku bagi orang yang mendengar saja, tidak berlaku bagi orang yang mendengar seperti pada ukuran yang pertama, tapi secara umum keseluruhan daripada kaum muslimin. Dan itu pun tidak keluar dari perincian yang tadi telah disebutkan di awal. Ini yang pertama ya. Poin pertama. Yang kedua itu kalau ukur pembahasan tentang masalah toa gitu, atau ampli, itu berkaitan dengan fungsi-fungsi selain adzan. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Terkadang orang
sholat, bacaan Quran di mikrofon atas. Nah, itu jelas nggak tepat. Atau pengajian umum di mikrofon atas, itu juga nggak tepat. Ataupun misalnya apa ya, atau apa, malah nasid-nasid gitu loh. Ya. Kenapa? Karena mengangkat suara di masjid itu diperbolehkan hanya beberapa saja. Di antaranya ada adzan. Yang kedua, selain ada adzan itu adalah apa? Seperti seorang dalam taklim seperti ini, khotbah Jumat, itu pun tidak diperbolehkan di mikrofon atas gitu. Ya. Adapun misalnya qiraatul Quran, ya, baca Al-Quran, Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat ada sekelompok manusia, orang-orang, dia sedang membaca Al-Quran. Yang satu dengan yang lain itu saling mengangkat gitu loh. Mengangkat suara. Ya. Artinya masing-masing itu akan apa? Masing-masing itu sebenarnya kan i'tikaf gitu. Tapi satu yang lain itu mengangkat suara, yang ini mengangkat suara. Maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, innakum munajin robbah. Sungguhnya kalian itu adalah orang yang bermunajat kepada Rob, pada Robnya. Ya. Falatu di ba'tukum ba'du bil qiraah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jangan sebagian dari kalian itu atau fala yu'di ba'dukum ba'du bil qiraah. Jangan sampai ya sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu mengganggu dengan bacaannya. Artinya di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu li sholati wa li qiraatil Quran wa li dzikrillah, bahwa masjid itu fungsinya adalah untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk mengingat Allah. Ini pengangkatan suara yang bisa mengganggu orang di masjid itu sendiri pun dilarang. Sehingga Al-Quran kalau misalnya dibaca keras, yang lain juga membaca, maka tidak boleh saling mengangkat suara. Tapi kalau dalam majelis seorang mentalkin, yang lain mengikuti, maka tidak ada masalah. Taklim seperti ini tidak ada masalah. Khotbah Jumat ini, bahwa khotbah Jumat dengan dia dikeraskan juga tidak ada masalah. Ya. Kemudian di dalam zikir dimaklumi. Ya, zikir dimaklumi. Bahwa zikir itu lebih dimaknakan kepada makna lembut. Berbeda halnya kalau takbir, yaitu takbir di malam Id ya. Itu boleh dikeraskan, bahkan pakai muka biru saut pun tidak ada masalah. Dikeraskan pakai mic, apa istilahnya, atas namanya horn atas pun tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Namun secara asal di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu dulu bila muka biru saut tanpa ada pengeras suara. Sehingga tatkala kemudian kita masuk pada ranah yang terjadi saat ini ya kita kembali kepada hukum dulu pertama itu ya. Kemudian yang kedua, kalau pengaturannya itu bentuknya seperti apa? Saya sendiri belum tahu ya bentuk pengaturannya. Ya, bentuk pengaturannya. Namun adanya polemik seperti ini ya, ada polemik seperti ini ya, hendaknya kaum muslimin tidak terpancing pada hal-hal yang di luar daripada makna syar'i. Ya. Karena asalnya maknanya itu sebenarnya tidak sampai ke situ, kemudian akhirnya terjadi kegaduhan pada satu hal yang kurang pas, dan kegaduhan itu akan menjadikan efeknya justru sesama kaum muslimin sendiri akan saling berbenturan, dan itu adalah hal yang tidak bagus. Maka paling bagusnya bagaimana mensikapi seperti itu, belajar ilmu, duduk di dalam majelis ilmu. Karena kalau itu dibahas, ini kan kebijakan pemerintah, nanti kalau membahasnya ini dari unsur politik jadi lain masalah lagi gitu, jadi bias masalahnya ya. Wallahu ta'ala alam ya. Saya sendiri kalau pandangan ulama tentang masalah ini secara khusus dengan kasus ini saya belum tahu ya. Tapi kalau dari secara pandangan hukum yang tadi saya jelaskan, itulah yang banyak dibahas di kitabnya para ulama. Dan seorang muslim itu sahal, mudah.
Saya pikir mudah ya. Tidak ngeraskan juga mudah kan. Tidak. Bahkan memang banyak praktek-praktek di masjid itu yang kurang pas itu banyak sekali. Banyak sekali. Kajian-kajian di setel nasid, setel apa gitu. Itu sesuatu yang tidak pas ya dilakukan penggunaannya demikian. Wallahu taala a'lam. Mungkin demikian ya.